sahabat penjunanku pelitaku, selamat malam. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita memohon pimpinan Tuhan dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur oleh karena kemurahan-Mu kami boleh ada sampai dengan saat ini. Terima kasih untuk perlindungan dan penyertaan-Mu Bapa. Di dalam kami melakukan setiap tugas dan tanggung jawab yang Bapa percayakan. Sehingga hari ini kami boleh menyelesaikan semuanya. Kami boleh merasakan akan pimpinan dan pertolongan Tuhan. Dan malam hari ini kami rindu Bapa untuk duduk mendengar akan kebenaran firman-Mu. Firman yang kami yakini, yang boleh memberikan kami penuntun dan penunjuk untuk kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami. Kami rindu Bapa untuk melakukan dan menyenangkan hati Bapa. Kiranya Allah Roh Kudus membimbing, menuntun dan memampukan kami untuk menjadi pelaku firman. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Amsal 29 ayat 6. Orang yang jahat terjerat oleh pelanggarannya, tetapi orang benar akan bersorak dan bersukacita. Judul renungan bagi kita pada saat ini adalah jerat dosa. Sahabat penjunanku pelitaku yang kekasih. Hanya karena satu tanda koma, perusahaan Lockheed menderita kerugian jutaan dolar. Mereka membuat kesalahan itu dalam kontrak dengan sebuah perusahaan internasional, yakni salah menempatkan koma pada angka yang penting. Dan perusahaan itu mendesak Lockheed untuk menghormati isi kontrak sebagaimana yang tertulis. Sial bagi Lockheed. Kesalahan itu menyangkut harga penjualan, sehingga mereka rugi sebesar 70 juta dolar. Demikian juga dengan dosa. Dosa dapat membawa kerugian besar, walaupun pada mulanya kelihatan sangat kecil. Rupanya pelanggaran-pelanggaran yang tampaknya tidak berbahaya dapat mengakibatkan kerusakan yang hebat. Kelebihan berat badan beberapa kilogram dapat menyebabkan seorang pelari kehilangan waktunya yang berharga dalam pertandingan. Kitab suci banyak berbicara tentang pencobaan dan jerat dosa. Yang perlu kita pahami adalah bahwa tergoda bukan dosa, tetapi menyerah pada godaan. Itulah yang dapat menjerat kita masuk ke dalam dosa. Salomo memberitahu kita bahwa orang jahat pasti akan terperangkap dalam perangkapnya sendiri. Sahabatku, kita semua dihadapkan pada pencobaan. Ia ada di sekitar kita dan kita menghadapinya setiap hari. Ketika kita dihadapkan dengan godaan-godaan itu, larilah kepada Bapa di dalam doa dan mintalah pertolongannya. Berpegang pada janji-janji Bapa. Dan apapun yang Anda lakukan, jangan pernah menjadi orang bodoh yang jahat, yang memasang jebakan bagi orang lain untuk jatuh ke dalamnya. Jika Anda melakukannya, maka Anda harus siap dengan konsekuensi yang mengerikan. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda akan membiarkan dosa menjerat Anda dan memperlambat langkah Anda sebagai umat Kristen? Marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, kami sadar betapa banyaknya godaan di sekitar kami yang bisa menjerat kami masuk di dalam dosa. Karena itu ya Bapa, tolonglah kami untuk menjaga mata kami agar tetap fokus kepadamu. Biarlah kami tidak menyerah pada nafsu kedagingan dan keangkuhan hidup. Berilah kami keberanian
untuk berdiri dengan kekuatan-Mu dan berani menolak semua hal yang mendatangkan dosa bagi kami. Kiranya kami terus berpegang pada kebenaran firman-Mu saat keadaan menjadi sulit bagi kami. Ya Tuhan, teguhkanlah iman kami dan jadikanlah kami anak-anak-Mu yang selalu hidup menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terfikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya